Berpuasa sunnah Syawal adalah mulai hari kedua sampai akhir Syawal, batas waktunya. Tanggal 1 Syawal haram kita berpuasa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Aneh ya, pahala ya, puasa kok jadi haram. Berarti memang kalau beribadah itu harus patuh kepada Allah, nggak perlu anda mengandalkan kekuatan. Saya kuat kok, habis Ramadan nambah 1 deh, 1 Syawal, nggak ada, dosa. Nggak boleh nuruti hawa nafsu, buka makan yang enak. Kemudian menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak harus tatabuk, 6 itu tidak harus berurutan, 6 tidak harus berurutan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan kalau langsung Syawal takut dianggap wajib. Ada sebagian ulama, tapi madhab kita tidak. Sebagian ulama itu langsung jangan tanggal 2 deh, nanti aja ada akhir-akhir ke belakang. Khawatir nanti dipikir orang wajib sehingga memberatkan orang. Tapi jumhur mengatakan tidak, boleh tanggal 2 itu sunnah dan tidak harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berurutan, tidak harus. Akan tapi kalau ada yang berurutan ini adalah memang lebih baik, karena kebaikan ini memang hendaknya segera dilaksanakan. Sebab kalau menunda nanti, menunda-nunda, kalau sudah tahu boleh diundur itu nanti Syawal hilang, kan begitu bisa jadi. Makanya kalau cepat beres, alhamdulillah sunnah. Cuma kalau anda mulai tanggal 12 Syawal sampai nanti 12/1, ya besok enggak, 1 puasa besok enggak, tetap dapat puasa Syawal. Memang diutamakan, lebih utama kalau segera diselesaikan. Kenapa? Menunda amal baik takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Selagi anda sehat, anda puasa. Cuman kadang masalah baik ini menjadi tidak baik karena banyak hal. Jadi pokoknya jangan hawa nafsu deh. Anda suatu ketika karena anda pengen puasa Syawal luar biasa, tak taunya apa, di hari ketiga anda puasa hari pertama Syawal, hari ketiga anda lagi ziarah ke rumah ibunda tercinta, tak taunya ngerti anda mau datang masak banyak, tak taunya apa, ayo nak makan, Umi saya lagi puasa. Hah, sok bener tuh manusia. Hah? Seneng kan ibundamu untuk makan bareng dengan beliau, ya? Jangan hawa nafsu, jangan pakai sok-sokan deh ibadah. Jadi kadang seperti itu, datang ke rumah gurunya jarang bertemu, gurunya menghormati dia, mohon maaf Kiai saya lagi puasa. Masya Allah, hebat ente. Jadi perlu kita menyesuaikan. Jadi tidak harus karena puasa sunnah. Bahkan mungkin yang nyama tatabuk tadi, berurutan tadi, memang tidak harus. Jadi boleh belentang-belentok 1 puasa, 3 hari lagi, 4 hari lagi sah dan mendapatkan pahala puasa 6. Jadi puasalah, dan hendaknya kita memang harus itu termasuk sunnah yang dikukuhkan kok. Kemudian juga anda bisa pilih di hari yang misalnya hari yang juga sunnah, jadi pahalanya double lagi. Misalnya anda paskan hari Senin, puasa Syawal saya hari Senin, berarti puasa Syawalnya dapat, Seninnya juga ada dapat. Kalau sunnah dengan sunnah boleh anda niatkan dua-duanya. Saya niat puasa Syawal plus puasa Senin, saya niat puasa Syawal plus puasa Kamis, atau nanti pas pertengahan Syawal puasa putih hari 13, 14, 15 anda niatkan, boleh. Makanya itu orang cerdas, pekerjaannya 1 tapi niatnya banyak, pahalanya banyak, kan begitu. Itu khusus bapak-bapak. Ibu-ibu bayar utang dulu deh, jangan banyak ngomong. Cuman ibu jangan khawatir, ibu bayar utang dapat pahala persis, nggak kurang. Dahulukan bayar utangnya, jangan pakai hawa nafsu, saya puasa sunnah ngutangnya nanti. Biasa ibu-ibu suka mundur tuh, ya. Jadi puasa sunnah, kalau ibu niatnya fardu saja, niatnya mengkodok, tapi ibu dapat puasa sunnahnya, niatnya nggak usah didobel nggak boleh, nggak sah. Jadi ibu niat, saya ya Allah saya niat kodok puasa deh, bahasa niat pun pakai bahasa gitu juga ngerti, ada dehnya juga sah kok. Pakai nawaitu somohotin tambah bingung nanti ya.
Jadi pakai bahasa Indonesia sah sudah. Ya Allah, saya pengen puasa kodok besok deh tadi ya, sah itu loh. Jadi niatnya di dalam hati diucapkan dengan lidah, tidak usah pakai nawaitu sumahuddin an adai an qadai syahr ramadan kata-kata. Wah, tambah nggak hafal doa, nggak kodok-kodok nanti mau kodok aja telepon sama ustadznya susah ditelepon lagi ya. Niatnya seperti itu, nggak usah digabung dengan sunnahnya. Tapi Allah Maha Kasih, karena puasa Anda pas di hari sunnah, maka dapat bonus pahala sunnah, kan enak. Makanya insya Allah kalau ada orang ibu-ibu puasa Sid Syawal, dijamin bulan Sya'ban tidak bingung kodok puasa. Coba yang pengkodok, yang bingung mengkodok puasa sampai Sya'ban, itu pasti jarang puasa sunnah. Coba aja dilihat itu puasa Syawalnya, enggak, alasannya macam-macam nanti. Alasannya demi baru 30 hendaknya puasa biar sehat. Jangan dituruti juga ya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ibadah juga nggak boleh dituruti. Mestinya lagi enak makan dengan saudara kerabat. Bahkan sebagian kayak waktu kalau di Hadramaut itu langsung hari rayanya itu nanti seperti di Jawa Timur itu ada di daerah tertentu itu hari rayanya tanggal 7 nanti, tanggal 8. Jadi setelah puasa sholat hari raya redem lagi, diem lagi, hari kedua puasa, baru hari raya nanti hari ke-8 atau 7 ke-8 itu memang ada. Kalau kita di Yaman juga begitu, ndak puasa ya bingung, suasana kayak puasa, ngajinya masih berjalan, halakohnya masih berjalan, baru nanti watnya itu apa, hari rayanya itu setelah hari ke-8 itu baru kunjung para masyayikh dan sebagainya. Bahkan menjadi kebiasaan. Nah inilah menjadi kebiasaan, kalau nggak puasa jadi nggak enak. Makanya dalam riwayat dalam madhab Malik melarang kalau menjadikan orang jadi beban, sebab itu sunnah harus tetap sunnah, sehingga tidak harus, boleh ditunda lagi setelah itu, mundur boleh. Bahkan kalau takut nanti orang menganggap itu wajib sehingga nggak puasa jadi nggak enak, maka tunda saja biar orang tidak meyakini kalau itu wajib. Itu adalah puasa sunnah hari raya, lakukan, pahalanya besar insyaallah.